Kami kelompok memilih intervensi pengembangan organisasi di organisasi pembelajaran. Pengembangan organisasi bertujuan untuk membuat organisasi lebih terbuka dan lebih adaptif melalui peningkatan kemampuan dan potensi dalam rangka merencanakan perubahan yang berorientasi pada tindakan. Intervensi dalam pengembangan organisasi sebagai pembelajaran untuk membantu mengembangkan organisasi. Salah satu contoh intervensi pengembangan organisasi adalah intervensi pengembangan organisasi di organisasi pembelajaran. Dalam intervensi pengembangan organisasi, terdapat 3 proses intervensi, yaitu yang pertama, diagnosis atau diagnosis, untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang akan dievaluasi dalam bidang konsentrasi. Yang kedua, presentation atau presentasi. Diagnosis mempresentasikan hasil diagnosis dalam bentuk proposal untuk mengimplementasikan hasil. Yang ketiga, implementation atau implementasi. Hasil proposal melalui usaha perubahan yang telah direncanakan. 3 proses intervensi tersebut merupakan dasar yang digunakan untuk menghasilkan berbagai diagnosa yang digunakan untuk koreksi kekurangan dan atau disfungsional konsentrasi bidang utama yang ada dalam intervensi pengembangan organisasi di organisasi pembelajaran, yaitu kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, evaluasi sumber daya manusia, struktur dan desain, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, komunikasi dan kepemimpinan. Selanjutnya, ada tabel yang membahas tentang konsentrasi, tujuan intervensi, dan diagnosa. Yang pertama, di dalam konsentrasi, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia. Dan di dalam tujuan intervensi, membuat mutakhir, akurat, beretika, realistis, dan melegalkan kebijakan dan prosedur yang benar, yang kondusif untuk perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan di dalam diagnosa, evaluasi bagaimana penyelenggaraan kebijakan dan prosedur dan tingkat kecapaiannya. Yang kedua, di dalam konsentrasi, evaluasi sumber daya manusia. Dan di dalam tujuan intervensi, memperoleh personil dengan benar dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas melalui memperkuat, mempertahankan, dan meningkatkan kinerja. Dan di dalam diagnosa, evaluasi persiapan dan fungsi yang melakukan evaluasi terkait bagaimana kinerja evaluasi, jenis, alat, metode, prosedur, dan teknik evaluasi kinerja. Yang ketiga, di dalam konsentrasi, struktur, dan desain. Dan di dalam tujuan intervensi, mengembangkan posisi peran dan hubungan yang menyebabkan pengaturan yang lebih efektif dan efisien dalam tugas, sumber daya, dan tanggung jawab hierarkis. Dan di dalam diagnosa, evaluasi otoritas dan tanggung jawab orang dan departemen serta pendelegasian, kewenangan, dan tanggung jawab di dalam organisasi, kesatuan komando, dan tanggung jawab serta hubungan atau relasi. Dan yang keempat, di dalam konsentrasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan di dalam tujuan intervensi, membantu manajemen untuk mengembangkan teknis mereka, hubungan manusia, dan keterampilan konseptual, dan dukungan karyawan untuk melakukan lebih efektif dan efisien tugas fungsional. Dan di dalam diagnosa, evaluasi kebutuhan pelatihan manajer dalam pelaksanaan manajemen, dan evaluasi kebutuhan pelatihan para karyawan dalam unit fungsional, serta evaluasi kepuasan karyawan. Dan yang kelima, di dalam konsentrasi ada komunikasi. Dan tujuan intervensi mengembangkan komunikasi di dalam departemen yang sama atau intra-departemen, dan berbagai departemen atau antar departemen. Dan di dalam diagnosa, evaluasi bagaimana pelaksanaan komunikasi pada intra-departemen dan antar departemen. Dan yang keenam, di dalam konsentrasi ada kepemimpinan. Dan tujuan intervensi, pengembangan pemimpin-pemimpin yang cakap dan dibutuhkan. Dan di dalam diagnosa, evaluasi pemimpin terkini, kepemimpinan dibutuhkan, dan
kualifikasinya spesifik dengan paragraf sebelumnya. Setiap proses atau situasi perubahan pada intervensi harus senantiasa dievaluasi dan dilakukan penilaian bagaimana ketercapaiannya. Seperti yang ada pada jurnal ini, melalui 3 proses intervensi, yang mana sudah dipaparkan proses diagnosa terhadap konsentrasi, kebijakan dan prosedur sumber daya manusia, evaluasi sumber daya manusia, struktur dan desain, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, komunikasi dan kepemimpinan. Secara mendalam pada elemen-elemen sumber daya manusia yang ada pada organisasi pembelajaran. Namun terkait implementasi masih belum dipaparkan di sini. Learning Organization menurut Peter Singer dalam Suyanto 2011 merupakan suatu organisasi di mana anggota secara kontinu memperluas kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang sangat mereka inginkan, di mana pola pemikiran baru yang ekspansif ditumbuhkan, aspirasi kolektif dibebaskan, dan orang secara terus-menerus belajar melihat orang secara keseluruhan. Setelah proses mendiagnosa dan mempresentasikan hasil diagnosa, selanjutnya adalah implementasi. Menurut analisis penulis, jenis intervensi yang digunakan dalam jurnal ini adalah menggunakan human process intervention atau intervensi yang berfokus pada orang dalam organisasi dan proses melalui mana anggota organisasi mencapai tujuan organisasi karena berkaitan dengan hubungan interpersonal dan dinamika kelompok. Oleh sebab itu, dapat disusun sebuah program yang dapat dilakukan agar perubahan dalam internal organisasi antara lain A. Survey feedback. Sebuah pengumpulan informasi dengan cara survei atas organisasi dan olah langsung oleh atasan. Setelah diolah oleh atasan, akan diberikan kepada manajer ataupun anggota untuk pemecahan masalahnya. B. Organization Confronting Meeting. Masalah yang ada dari evaluasi akan diidentifikasi oleh anggota yang sudah berpengalaman atau berkompeten dalam organisasi tersebut. C. Intergroup Relation. Dengan memasukkan orang ketiga dalam grup agar dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi. D. Pendekatan normatif. Memberikan pelatihan kepada anggota dalam kegiatan organisasi. Dalamnya, pemberian prosedur yang berlaku dalam organisasi. Setelah implementasi intervensi, perlu adanya evaluasi ketercapaian dari suatu program. Nah, proses evaluasi tersebut dapat menggunakan cara dengan menjawab beberapa pertanyaan. A. Apakah intervensi benar-benar menghasilkan hasil yang diharapkan? B. Dalam kondisi seperti apa intervensi dapat memperoleh hasil yang positif? C. Bagaimana bisa intervensi dapat dilaksanakan? Kesimpulannya, intervensi ini merupakan sebuah program yang direncanakan dengan maksud membantu sebuah organisasi yang menjadi lebih efektif dengan menyelesaikan masalahnya. Dalam mengembangkan efektivitas intervensi, organisasi ini harus mempunyai informasi yang lebih valid terhadap keanggotaannya. Berdasarkan target utama dari hasil program perubahan, terdapat 4 jenis intervensi pengembangan organisasi. Yang pertama, program yang ditujukan terhadap orang-orang organisasi dan proses interaksi mereka. Yang kedua, metode teknostruktural yang diarahkan pada teknologi organisasi dan struktur untuk menghubungkan orang dan teknologi. Yang ketiga, intervensi manajemen, sumber daya manusia yang bertujuan mengintegrasikan orang ke dalam organisasi. Dan yang keempat, program strategi yang diarahkan pada bagaimana organisasi menggunakan sumber daya yang mendapatkan kompetitif keuntungan dalam lingkungan yang lebih besar. Selanjutnya saran. Dalam pengembangan organisasi, bagi penentu perubahan, apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan, baik tidaknya perubahan yang akan dihasilkan, sehingga para agen ini harus benar-benar mengetahui perannya masing-masing. Berwawasan luas dan mempunyai kepercayaan diri yang kuat karena akan berdampak langsung pada pelaksanaan organisasi dan masyarakat luas.